Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Maharani dengan NRP 503341103 akan menjelaskan mengenai proyek saya Banyuwangi Art Space atau Museum Lukisan Interaktif. Oke, seperti yang kita tahu di era digitalisasi ini, eh, ternyata tren pariwisata saat ini juga menunjukkan pergeseran menuju wisata berbasis pengalaman atau experience-based tourism, terutama yang menggabungkan edukasi, teknologi, dan juga visual Instagramable, yang dimana hal ini membuka peluang besar untuk menghadirkan museum seni yang tidak hanya pasif tapi juga interaktif. Seperti yang kita tahu juga, Banyuwangi merupakan kota yang memiliki budaya yang cukup banyak dan juga terdapat seniman-seniman di dalamnya. Nah, proyek Banyuwangi Art Space ini juga dirancang sebagai museum lukisan interaktif berbasis teknologi augmented reality atau AR yang mampu menghidupkan karya seni serta menjadi destinasi wisata edukatif dan juga kreatif di Banyuwangi. Nah, adapun tujuannya juga kita sudah pasti memberikan pengalaman edukatif yang menarik bagi pengunjung, meningkatkan as- apresiasi masyarakat terhadap seni dan juga budaya lokal, dan juga ingin menjadikan Banyuwangi menjadi wisata unggulan, serta memberikan wadah bagi seniman lokal untuk menampilkan karyanya dan juga dapat mengembangkan melalui eh, teknologi juga. Berikut ada visinya dan juga misinya. Oke, next ada di studi kelayakan proyek yang dimana ada aspek pasar keuangan dan juga aspek teknis. Di aspek pasar sendiri, target pasarnya ada pelajar mahasiswa, wisatawan domestik dan juga mancanegara, dan juga ada komunitas seni. Nah, di sini ada potensi permintaan yang dimana yang pertama ada tren wisata edukatif dan juga interaktif meningkat, dan juga tingginya konsumsi konten visual seperti Instagram dan juga TikTok. Adapun peluang pasarnya yang pertama ada minimnya museum interaktif di Banyuwangi, dan juga potensi integrasi dengan sektor pariwisata daerah. Aspek teknis yang pertama ada teknologi, yang pertama ada augmented reality atau AR, digital projection, dan juga immersive room, yang seperti yang ada di gambar. Next ada di metode atau ada kurasi karya seni, pengembangan aplikasi AR, dan juga experience-based exhibition, yang adapun di dalamnya sumber daya ada seniman lokal, tim IT, dan desain, dan juga SDM operasional. Di sini merupakan RAB dari Banyuwangi Art Space sendiri. Di sini ada perhitungan tahun ke-0, yang dimana investasi awal ada di 2,684 triliun. Ini ada di tahun pertama, yang dimana cash flow tahun pertama di angka 396 juta, yang dimana ini merupakan defisit, masih normal di tahun awal. Di tahun kedua, cash flow sudah di 301 juta, yang dimana ini udah mulai profit. Di tahun ketiga, cash flow sudah di 221, yang dimana ini mulai meningkat profitnya. Di tahun keempat, cash flow di 265 juta, sudah pasti juga meningkat. Dan di tahun kelima, cash flow di 357 juta, yang dimana ini profit udah mulai besar dan juga stabil. Perhitungan di cash flow tahun ke-6, itu di 2 miliar 122 juta, yang dimana ini sudah mulai di profit maksimal. Di sini ada perhitungan NPV, di mana seperti kita tahu NPV lebih besar dari nol, yang dimana itu bisnis diterima, dan juga udah pasti NPV-nya yang tadi di awal di 805, 721 juta, 856. Adapun sorry, adapun payback-nya di sini di perhitungan payback udah di 5,91 tahun, yang dimana ini kurang dari 6 tahun. Adapun perhitungan AAR-nya di 11% dan IRR-nya di 17%, yang dimana ini bisnis diterima karena IRR sudah lebih besar dari 12%. Next di profitability, perhitungan sudah di 1,3
1,30 atau lebih besar dari 1 yang dimana bisnis terima. Nah, hasilnya seperti ini. Yang dimana NPV diterima, payback period diterima, ARR juga diterima. Ini merupakan perhitungan dari payback period, perhitungan ARR, perhitungan required return, dan juga hasil dari perhitungan tadi semuanya diterima karena NPV sudah pasti lebih besar dari 0, payback period 5,91 karena umur proyek tadi diperkirakan sampai 6 tahun, ternyata modal kembali tepat waktu sebelum sebelum 6 tahun itu tadi. Nah, area 11% yang dimana ini mendekati standar yang ditetapkan yaitu plus minus 12%, IRR 12%, tingkat pengembalian lebih tinggi dari biaya modal yang dimana secara keseluruhan proyek layak dan juga menguntungkan untuk dijalankan. Oke, untuk perhitungan awal ini kita bisa lihat bahwa durasi optimal proyek ini adalah 31 minggu, yang dimana fokus utama tim manajemen harus berada di jalur A, B, C, dan HI untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Sementara itu, aktivitas lainnya yang memiliki fleksibilitas jadwal yang bisa kita digunakan untuk optimasi sumber daya. Oke, next ke analisis PERT. Yang dimana di sini analisis PERT ini ada 9, yang dimana dengan blok pada tabel yang warna pink ini merupakan proyek yang berstatus kritis. Yang dimana ini perhitungan dari TO sampai juga dengan durasi jalur kritis. Oke, seperti yang saya bilang tadi, yang dimana aktivitas A, B, C, E, dan I itu merupakan jalur kritis. Oke, angka pada kolom T ini atau expected time bukan sekedar estimasi kasar, tapi juga hasil perhitungan statistik yang menggunakan rumus distribusi beta paret. Ini merupakan rumus dari perhitungan TE. Untuk variansi sendiri, proyek ini secara teknis terjadwal dengan baik, di mana 31 minggu ini resikonya rendah dan secara finansial memberikan imbal hasil yang melampaui target, yang dimana IRR tadi itu 17%, lebih besar dari 12%. Ini merupakan perhitungan AOA, yang dimana AOA ini menggambarkan urutan dan juga ketergantungan aktivitas proyek, di mana setiap aktivitas ini memiliki estimasi waktu dari TO, TM, dan juga TP. Di mana durasi total proyek 31 minggu, jalur kritisnya A, B, C, E, I. Nah, aktivitas kritis ini tidak memiliki slack atau harus diawasi ketat. Yang dimana aktivitas non-kritis dapat dioptimalkan untuk efisiensi. Ini merupakan analisis PERT, yang dimana varian kritis ini kita 2,2, yang merupakan total varians dari aktivitas-aktivitas yang berada di jalur kritis ya. Di seperti A, B, C, E, dan I, yang dimana angka ini menunjukkan tingkat penyebaran atau resiko ketidakpastian durasi pada jalur utama. Next ke standar deviasi, yang dimana 1,5 ini merupakan akar kuadrat dari varians. Nilai 1,5 minggu ini menunjukkan tingkat fluktuasi waktu yang relatif kecil, yang berarti estimasi jadwal cukup akurat dan juga stabil. Next ke durasi jalur kritis, yaitu ada di 29 minggu ini adalah waktu penyelesaian target yang ditentukan secara jalur terpanjang dalam jaringan kerja atau CPE. Next, di tingkat probabilitas, yang dimana tingkat kepercayaan 90% ini 30,90 minggu ini terdapat peluang 90% bahwa proyek akan selesai dalam waktu kurang lebih 31 minggu. Di mana ini target yang sangat amat untuk dijanjikan kepada klien. Next, 95% ini merupakan tingkat kepercayaan dalam 31,44 minggu, yang dimana
jika ingin hampir pasti 95% proyek ini diperkirakan selesai dalam 31,5 minggu. Next, ada ke tingkat kepercayaan yang dimana ada di 9,9 eh maaf 99% yang dimana dalam kurun waktu 32,46 minggu. Nah, dalam skenario ini terburuknya dengan gangguan teknis, proyek hampir dipastikan 99% selesai dalam 32,48 minggu. Next ke risk management, di mana ini merupakan background structure-nya. Ada yang pertama risiko strategis, risiko teknis, risiko manajemen proyek, risiko keuangan, risiko operasional, dan yang keenam risiko eksternal. Berikut merupakan risk registernya, di mana R1 ada keterlambatan pembangunan, R2 kegagalan teknologi R3 minat pengunjung rendah, R4 pembengkakan biaya, R5 kurangnya SDM ahli, R6 gangguan operasional, R7 perubahan regulasi. Next, ini merupakan sampel probability impact rate yang dimana high impact, high probability, yang dimana R1 itu keterlambatan pembangunan. Next, ada high impact medium probability, yaitu ada di risk 2, risk 3, dan juga risk 4, yang dimana ada kegagalan teknologi minat pengunjung rendah, dan juga pembengkakan biaya. Next, ada di medium impact dan medium probability, itu ada di risk 5, yang dimana kurangnya SDM ahli. Yang di medium impact low probability, yaitu ada risk 6, yaitu gangguan operasional. Next, ada di high impact low probability, di mana ada risk 7, perubahan regulasi. Next, ada card showing, yang dimana di sini di high risk itu ada R1, keterlambatan pembangunan, di medium risk ada R2, R3, dan juga R4, resiko teknis dan biaya, dan ada R5 yang terbatas. Yang di low risk ada R6 operasional, dan R7 regulasi. Ini merupakan top 10 risk-nya. Next ada sensitivity analysis. Ada komponennya, ada total investasi awal, total normalnya ada di 2.684 juta. Next ada pendapatan tahunan atau rata-rata, yang dimana rata-ratanya plus minus 500 juta hingga 700 juta. Di operasional tahunannya ada di 300 juta sampai 400 juta. Dan ROI dasarnya atau next profit dibagi investasi di 11%. Ini merupakan variabel dan juga dampak terhadap ROI-nya. Next ada planning risk, yang dimana rencana respon risiko ini menetapkan strategi yang ganda tindakan pencegahan untuk meminimalkan peluang munculnya masalah dan rencana darurat untuk meredam dampaknya jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Ini ada general risk mitigation, di mana technical risk, cost risk, dan juga schedule. Di mana risiko teknisnya itu ada di testing sistem AR dan juga integrasi teknologi sebelum implementasi penuh, melibatkan tim IT dan juga teknisi awal. Sejak awal proyek, maintenance, routing, dan backup sistem untuk menghindari downtime. Nah, di risiko biayanya ini ada menyediakan contingency reserve, yang dimana ada 10-15% untuk antisipasi pembengkakan biaya, monitoring biaya berkala, dan juga efisiensi operasional, pengendalian anggaran, dan prioritas pengeluaran. Dan ini resiko jadwalnya. Next, ada crashing. Nah, di sini merupakan ada AOA dari sebelum crashing, di mana jalur crashingnya tetap ada di A, B, C, E, I dengan durasi proyek 31 minggu. Ini merupakan crashing awal dengan investasi awal di 2.684 juta. Next, ini memberi label keterangan pada aktivitas seperti perizinan dan legalitas ini di keterangan 1-2, pembangunan gedung 2-3, renovasi internal 3-4, sistem IT dan software ini karena memang tidak kritis, kita
kasih dari 2 sampai 5, teknologi AI dan instalasi karena kritis lanjut dari ah, yang dari nomor 3, yaitu 4 sampai 6, dan seterusnya. Oke, next perhitungan Kreyszig. Jadi, kita akan mengambil slope terkecil, di mana perhitungan slope ini biaya crash dikurangi biaya normal, dibagi waktu normal dan juga waktu crash. Nah, seperti contoh di aktivitas A yang dimana menghasilkan slope 7,5 ini dari biaya akselerasi dikurangi 50 juta, biaya normal dibagi waktu normal dan juga waktu akselerasi, ini mana 65 kurang 50 juta, 50 dibagi 4 kurangi 2 ada menghasilkan 7,5. Begitupun seterusnya pada jalur kritis. Nah, berikut dihasilkan slope 7,5 pada aktivitas A, E 30 juta, C 35 juta, dan juga B 75 juta. Kenapa aktivitasnya tidak urut seperti A, B, C, D? Nah, kita mengambil dari slope terendah. Kita urutkan yang dimana aktivitas A yang paling rendah, E juga eh, lebih rendah, maksudnya terendah kedua, dan C terendah ketiga, dan B terendah keempat. Kenapa tidak dimasukkan? Karena sudah pasti besar, dan yang kita ambil adalah stok terkecil, maka saya beri centang di aktivitas A. Ini merupakan perhitungan crashing-nya, di mana aktivitas A 7,7.500 atau per minggu, pengurangan waktunya 2 minggu, durasi proyek 31 sampai 29 minggu, di mana biaya tambahannya 15 juta. Nah, di jalur kritis dengan slope terkecil ini, selanjutnya adalah E. Seperti yang kita lihat tadi, E merupakan slope terkecil kedua, yang dimana 30 juta per minggu. Nah, pengurangan waktunya 2 minggu. Waktu akselerasi yang dilakukan 2 minggu ini bukan cuma potensi akselerasi 4 minggu. Nah, durasi proyek ini 29 sampai 27 minggu, yang dimana biaya tambahannya 60 juta. Berikut perhitungan sesudah crashing, di mana tadinya 31 minggu jadi 27 minggu. Nah, dengan dilakukannya dan juga pengurangan crash tadi pada kedua aktivitas, maka waktu aktivitas mengalami perubahan sebagai berikut, di mana perubahan pertamanya A, aktivitas 1 sampai 2 waktu normalnya 4, waktu akselerasinya 2, waktu sekarang 2, dan waktu proyek 29. Di aktivitas D 4 sampai 5 ada waktu normalnya 6, waktu akselerasinya 2, waktu sekarang 4, dan juga waktu proyek 27. Sehingga total biaya tambahan untuk mengurangi durasi proyek menjadi 27 minggu itu tadi adalah sebesar 75 juta. Berikut sebagai uraiannya. Perubahan ke total serinya 2 dan biayanya seperti ini. Berikut selesai sudah presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.